Cek sound. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjutkan kembali. Keyhole ini, lubang kunci ini adalah Bapak Ibu akses untuk Bapak Ibu memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kesehatan keluarga, dan memenuhi testimoni. Kalau Bapak Ibu lulus, ngerjakan ini kurang lebih butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu bukan tanamnya. 6 bulan itu mengubah gaya hidup Bapak Ibu dari yang bukan organik menjadi yang organik. Kemarin Bapak Ibu yang angkatan sebelum Bapak Ibu ini adalah angkatan 1 minggu. Di angkatan 1 minggu itu yang kita demonstrasikan adalah makanan sehat. Jadi peserta kan dalam waktu 5-6 hari ya di sini ya. 6 hari di sini makan sehat, ini makan spesial. Sapi motong sendiri, ayam motong sendiri, semua motong sendiri, sayur punya sendiri, telur sendiri, beras sendiri. Dan ketika mereka hidup dengan pola organik Bapak Ibu, dalam waktu 6 hari berturut-turut, yang menjadi luar biasa satu, semua peserta tidak mau pulang. Cek 1, 2, 3. Cek sound. Cek sound. Cek 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah punya kebun percobaan ini, keluarga Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Minimal 3 bulan Bapak Ibu konsumsi, maka akan berubah kesehatannya. Karena apa Bapak Ibu? Obat terhebat di dunia itu adalah enzim. Manusia diciptakan dari apa Bapak Ibu? Setuju? Manusia bukan dari monyet ya. Manusia diciptakan dari tanah. Obat terbaik manusia berarti berasal dari mana? Yang menjadi tanah itu tidak menghasilkan sesuatu karena kita telah menggantikan dengan kimia. Sehingga apa? Tubuh kita mengalami penurunan luar biasa. Jadi saya minta maaf. Lahan 3x3 ini adalah demonstrasinya Bapak Ibu untuk membuat tanaman sehat. Apa yang sedang Bapak Ibu promosikan dengan lahan 3x3? Yang pertama, tanaman yang Bapak Ibu adalah obat. Yang kedua, pupuk yang Bapak Ibu produksi itu bagus. Nah, setelah Bapak Ibu punya langkah ini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu punya penghasilan harian. Penghasilan harian ini adalah sumber untuk Bapak Ibu menjadi besar. Saya ulangi. Penghasilan harian adalah sumber untuk Bapak Ibu menjadi besar.
Untuk menjadi besar Bapak Ibu kita perlu sumber. Kalau kita manusia senangnya sumber air atau bendungan? Benar ya? Sumber air itu kecil loh Pak. Sedikit Pak. Tapi terus menerus. Kalau cita-citanya orang kepengen punya deposito atau sumber air? Nah, jangan tanya gitu Pak. Bukan, orang itu seringkali punya kolam yang besar Bapak Ibu. Tapi percayalah, kolam itu bocor. Kolam itu menguap. Kalau Bapak Ibu pandangannya saya punya yang besar, pasti semua dianggap mudah, betul atau tidak? Ah gampang, saya masih punya tabungan. Ah gampang, saya masih punya uang banyak. Karena itu seringkali saya katakan uangmu jangan menjadi tuanmu. Contoh, saya kasih contoh. Kemarin Bapak Ibu ada ya, orang petani. Kalau sudah panen raya dapat uang banyak, uangnya untuk apa? Beli mobil, beli motor, betul atau tidak? Jalan 6 bulan, 8 bulan, panennya hancur, mobilnya kemana? Jual. Malah yang keren lagi satu, dijual dan tinggal utang. Betul atau betul? Itu yang harus dirubah. Karena itu konsep untuk menjadi sukses, kita harus membuat sumber air yang tidak pernah berhenti. Itu menggali sumur. Itu dari cerita zaman Nabi yang dilakukan pertama kali mencari sumber air. Mencari sumber air berarti butuh perjuangan atau tidak? Tidak peduli berapa besar sumber air kita, yang penting tidak terbatas. Mengalir terus menerus. Perkara untuk menjadi besar nanti saya akan ajari. Penghasilan harian ini Bapak Ibu adalah pembesaran dari 3 kali 3. Boleh saya katakan luasan di sini kurang lebih sekitar 300 meter persegi sampai 500 meter persegi. Berapa sih kita bisa hidup cukup? Saya seringkali kalau buat penghasilan harian syaratnya 3. Yang pertama, buat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini Bapak Ibu memang sayur. Tapi jangan cuma sayur, Bapak Ibu terlalu banyak pesaing. Kalau Bapak Ibu punya sayur, sayur yang berkhasiat sebagai obat. Yang kedua, harganya paling murah. Jangan tanam yang mahal-mahal di sini, yang murah. Karena apa? Yang murah itu ketika ada orang tidak punya uang masih kuat beli. Yang ketiga, yang mudah. Ayo kita sama-sama koreksi. Orang kalau bisnis pertanian cari yang sulit atau yang mudah? Yang sulit, supaya harganya itu judi atau bisnis? Lagunya Rhoma Irama. Judi gitu ya. Jangan dilakukan. Kalau hidup di dunia cuma sekali, pilihlah yang pasti. Jadi 3 poin penting ini ingat baik-baik. Apa yang dibutuhkan? Apa yang paling murah? Dan apa yang paling mudah? Supaya apa? 90% Bapak Ibu pasti berhasil. Loh Pak, untungnya sedikit, bukan cari untung. Ini namanya terobosan. Karena itu saya cuma sarankan biasanya kangkung, bayam, kacang, tanaman-tanaman yang menjadi obat. Dari mana ini duplikat dari sini? Paham maksud saya ya? Duplikat dari sini. Cari tanaman-tanaman yang tidak perlu sekolah. Ditaruh hidup gitu loh. Memang harganya murah tapi berbeda. Saya kasih contoh sedikit. Bapak Ibu pernah makan kangkung yang paling sederhana kan? Apa bedanya kangkung organik dengan kangkung tidak organik? Rasa. Terus warna. Terus kalau kangkung yang tidak organik, itu ketika dimakan, itu bukan gitu Pak, tidak bisa renyah. Tapi kalau yang organik renyah, betul atau tidak? Jual dengan harga yang sama dengan yang konvensional. Orang pilih mana? Organik. Itu adalah namanya membuka jalan.
Sampai apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan punya namanya permanen market. Jangan berhenti sebelum punya permanen market. Dan jangan berkembang. Stop dulu sampai di permanen market. Kalau cuma luasan 1000 meter itu hanya cukup untuk 72 kakak. Maksimal 100 kakak. Kalau 100 kakak kan tidak usah promosi luar daerah ya. Artinya apa? Bapak Ibu kepengen punya penghasilan pasti atau tidak, itu di sini. Banyak orang selalu berkata, Pak saya kan jual di pasar. Boleh, tetapi kan masih tergantung dengan orang tengah, betul atau tidak? Tetapi kalau Bapak Ibu punya permanen market, tergantung ke orang tengah tidak kira-kira? Tidak. Orang tahu kita karena mereka percaya kita. Itu yang kita sebut dengan trust, kepercayaan. Yang Bapak bangun di sini adalah kepercayaan. Kepercayaan untuk apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu punya penghasilan harian, orang akan tanya, masa sih kamu cuma jual sayur aja? Betul atau tidak kira-kira? Nah di sini ketika Bapak Ibu sudah buat LRT, saya ngajari kan 10 plus 1 jadi miliarder. Siapa yang datang gara-gara ayam 10 di sini? Satu saja, oh yang lain tidak ada. 2, 3. Nah, ayam 10 ini Bapak Ibu sebenarnya sepele, bukan hanya ayam. Ayam ini pas saja, pas saya di Papua tidak bisa pulang gara-gara ada kerusuhan. Sehingga saya ciptakan teori ayam. Tapi sebenarnya Pak tempat saya tidak bisa ayam. Nanti di materi berikutnya saya akan jelaskan. Situasinya Bapak Ibu seperti apa. Tapi kata kuncinya satu. Orang jadi miliarder itu kan sulit. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu percaya, saya katakan jujur. Kalau jadi petani bisa jadi miliarder. Pasti semua orang sudah sukses hari ini. Betul atau tidak? Ada bilang, jadi miliarder gampang Pak, tanam cabai. Saya jamin 100%. Biarpun dia pernah untung 1 miliar, tahun berikutnya pasti habis. Karena apa Bapak Ibu? Kebiasaan cara kita mendapat uang itu mencandu. Kalau hobinya dia judi, dia akan selalu kepengen judi. Tetapi kalau hobinya menabung, dia akan menabung. Ada satu kata-kata, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Tetapi siapa yang mendapatkan kekayaan dengan cepat, dijamin habis dengan cepat. Setuju atau tidak? Karena itu pilih mana? Sedikit-sedikit atau instan? Perjanjian loh ya. Ingat baik-baik loh ya, jangan keburu-buru. Soalnya saya seringkali ngajari orang begini, jadi miliarder kalau dari ayam 3 tahun, kalau dari kambing 6 tahun. Tahu katanya orang, Pak kok lama sekali sih Pak 6 tahun. Saya kaget Bapak Ibu dengan pertanyaan itu, saya melongo. Saya tanya ke dia, sudah jadi petani peternak berapa tahun? Loh saya ini sudah 10 tahun, sudah jadi miliarder atau belum? Belum. Namun diajari 6 tahun kok bilang lama. Paham maksud saya di sini? Nah, konsepnya ingat baik-baik. Ini yang membuat petani gagal. Karena dia tergesa-gesa. Itu ambisi Bapak Ibu. Di pertanian bukan ambisi, tapi pasrah. Orang pasrah bukan orang bodoh. Orang pasrah bukan orang menyerah. Orang pasrah itu konsepnya satu. Bapak Ibu tahu jalannya dari awal hingga akhir. Setelah tahu semua, kita menyadari siapa kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Percayalah 100% Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma nanam kangkung. Kangkung itu gampang kan? Tapi siapa yang menumbuhkan? Gusti Allah. Bapak Ibu pelihara ayam. Tugas kita cuma 2 kok. Ngasih makan, ngasih minum, merawat. Siapa yang membuat dia besar? Karena itu kita di sini tidak boleh jadi orang hebat. Slogan kita terbesar adalah pasrah. Kenapa kok pasrah? Karena kita tidak bisa ngecat Lombok Bapak Ibu. Duh, itu kan cuma waktu, betul enggak? Saya seringkali berilustrasi ke anak-anak kami, ke tim kami. Tugas kita lakukan pada waktunya. Saya ini paling senang Bapak Ibu pekerjaan saya di rumah, itu nyuci baju.
Ini hobi, nyuci baju itu hobi saya. Saya tidak senang lihat baju kotor. Nyuci baju itu ada tahapannya loh, walaupun pakai mesin cuci Bapak Ibu. Kebetulan di sini mesin cuci saya manual. Habis direndam, betul kan? Tunggu 35 menit, rendam sama cuci. Setelah itu air dibuang, isi lagi, dibilas. Kalau seandainya saya tidak bilas, nanti kalau saya jemur langsung pasti bau, betul enggak? Tahapannya selesai. Terus semuanya itu berurusan dengan waktu. Tugas kita begitu penuh air kita putar, kerek 35 duduk, betul kan? Sambil mikir, sambil cari kerjaan. Setelah itu selesai nyuci. Sampai akhirnya level terakhir pengeringan. Setelah pengeringan Bapak Ibu kan dijemur. Dijemur urusannya siapa? Waktu. Yang membuat dia menjadi kering. Minta maaf, tugas kita itu juga sama, hanya seperti itu. Bertani juga sama, kita melakukan tugas kita sebaik mungkin, waktu yang berbicara. Waktu itu urusannya siapa? Gusti Allah. Loh Pak, kalau gini kan kita jadi tergantung, ya harus tergantung, namanya kita ini utusan. Masa kita tidak mau sama nurut sama yang mengutus? Ini paling bahaya Bapak Ibu. Nanti percayalah, ketika kita meninggal, kita hanya ditanyai satu kata. Sudah selesai belum pekerjaannya? Terus kita ngomong gini, pekerjaan yang mana ya? Bayangkan nanti. Loh kamu hidup di dunia ini ngapain aja? Sudah siap kira-kira dengan kata-kata itu? Karena puncak dari ibadah adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih. Supaya ketika besok kita meninggal Bapak Ibu kita bisa berkata, saya sudah menularkan waktu dan saya sudah mengenalkan Gusti Allah kepada umat. Karena apa Bapak Ibu? Itu yang akan hilang ke depan. Saya minta maaf hari ini, saya bersyukur sekali. Ini Pak KB adalah tim kami yang kita kirim ke seluruh pondok-pondok di Indonesia. Saya senang sekali, pondok-pondok besar mulai berubah. Dari kiainya, sekarang ada kiai Bapak Ibu yang sudah besar. Nemui saya jangan lagi di pondok, nemui saya di sawah. Benar. Kenapa kok begitu? Kalau kita cuma ngomong tanpa action, santri-santri, ribuan santri, puluhan ribu santri, tidak ketemu judul Bapak Ibu, tidak ketemu gambar. Saya kemarin bersyukur sekali, jadi ada juga yang angkatan kemarin dari Palembang, santrinya 2000. Dia disuruh oleh Pak Kiai untuk datang ke sini, ustadznya yang kebetulan datang ke sini. Terus saya bilang, apa alasannya ke sini Pak Kiai nyuruh ini. Nah saya hitungkan, ayo kita hitung sama-sama. Untuk makan aja 1 miliar 1 bulan. Makannya santri. Lahannya berapa? 80 hektar. Punya eskavator, punya jonder, punya semua alat-alatnya. Terus diapakan? Nganggur Pak. Ayo kita hitungkan. Sekarang Pak Kiainya tujuannya apa? Kita kepengen Pak seluruh santri. Masa mereka ini mau jadi kiai semua? Nanti rebutan tempat Pak. Betul atau betul? Terus yang kedua, mau dijadikan apa? Masa mereka mau jadi buruh? Sudah ngaji susah-susah, sudah bayar mahal-mahal, terus keluar cuma jadi buruh. Terus sekarang Pak Kiai mau dijadikan petani semua, minimal mereka bermanfaat bagi orang lain. Saya senang sekali Bapak Ibu. Apa yang buat saya senang? Satu, ayo kita bermanfaat bagi orang lain, setuju? Dari sini Bapak Ibu mulainya, memang tidak enak jalannya. Pernah di satu YouTube saya katakan, kita membangun pertanian, hidup di pertanian seperti melewati Sirotol Mustaqim. Kalau orang biasa bisa tidak melewati ini? Mundur. Orang akan berkata, wah kenapa sih kok bertani aja kok ribet, kerja aja kok ribet. Saya tuh heran kadang-kadang dengan kata-kata orang. Coba saya hitungkan, 300 meter persegi Bapak Ibu, luas atau enggak kira-kira? Saya ulangi, 300 meter persegi itu luas atau tidak? Ayo kita hitung potensinya. Seandainya kita buat bedengan Bapak Ibu ukuran 80 kali
panjangnya 10 meter. Kenapa 80? Karena jalannya ada 20 cm. Seandainya kita tanam nih, paling gampang kangkung atau bayam. Kangkung lah yang paling gampang, enggak perlu sekolah. Jarak tanam adalah 5 kali 5. Berarti kalau 80 dibagi 5 berapa? 16. Kalau 1 meter dibagi 5, 20. Berarti isinya 320. Anggap aja yang hidup 200. Kangkung harga rata-rata kan 1.000 Bapak Ibu satu ikat, setuju ya? 1.000 itu paling banyak isinya 15 ikat. Oke, clear 15 ikat, setuju 1.000. Berarti kalau 200 dibagi 15 berapa? 19, 13 ya, anggap aja 10 boleh? Enggak salah hitung loh ya, saya sengaja 10 gitu ya. Saya dikompli nih orang soalnya gara-gara salah hitung Bapak Ibu. 10 oke ya. 10 kali 1.000 berapa? 10.000. Ini harga wajar atau tidak wajar? Enggak, harga murah. Betul ya? Orang yang beli senang atau tidak? Tapi percayalah, ini ibadah kita. Salah satu ibadah adalah menyenangkan orang lain. Mendatangkan pahala atau tidak? Ya. Klik. Bapak Ibu kan kepengen nanam di bumi dan panen di surga kan? Ini salah satu kuncinya. Buat yang bagus, jual yang murah karena kita ibadah. Ketika kita jual 10.000 per meter, sudah clear ya, harga ini sudah masuk ya. Sehari kita tanam cuma 10, berarti pendapatan kita berapa? 100.000 per hari. 1 bulan berapa? 3 juta. Saya minta maaf, kalau kerja di pabrik dapat gaji 3 juta, kerjanya berapa jam? Bayangkan kalau kita mau serius, tanah 300 meter puteri sehari selama 8 jam Bapak Ibu. Bagus atau jelek kira-kira? Rumput berani tumbuh atau tidak kira-kira? Yang membuat pertanian kita gagal karena kita sekali menganggap remeh. Kalau uangnya banyak, kita ngoyo di situ, betul atau tidak? Berarti kita sedang diperbudak oleh uang. Tetapi kalau prinsip kami, tanggung jawab, buat sebagus mungkin. Hargai tanah bukan ikut punya, tanaman tidak ikut punya, tugas kita hanya merawat dan memelihara. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan ini saja, hati kita akan terbuka. Saya kasih trik, rumput itu masalah atau berkah? Yang sudah tahu bilang berkah. Kalau selama ini, ketika ada rumput bingung apa Bapak Ibu? Cabut, mending cabut, semprot. Betul atau betul? Ayo kita luruskan. Konsep ini harus betul-betul Bapak Ibu pahami. Kalau tanah dikasih rumput, seandainya Bapak Ibu bilang ke saya, Pak saya belum punya ternak, saya belum punya ayam, saya belum bisa buat semuanya. Tanah saya itu penuh dengan rumput Pak. Yang selama ini orang waras selalu berpikir beli semprotan, herbisida, betul atau tidak? Itu tidak waras, itu salah jalan. Karena serakah. Kalau kita waras, alhamdulillah sudah disiapkan pupuknya. Rumputnya dicabuti. Rumput itu masalah Bapak Ibu. Kalau menyelesaikan masalah, selesaikan sampai akarnya. Cabuti. Capek atau tidak? Karena capek, jangan sekaligus, semampu kita. Kerjakan. Sampai bagus, sampai berhasil, sampai jadi. Walaupun sehari cuma 10 meter. 10 meter sehari selesai atau tidak kira-kira? Seandainya ini Bapak Ibu panjangnya ini kan 10 meter. Betul ya? Bersihkan rumput 1 meter kali 10 meter selesai atau tidak kira-kira sehari? Selesai. Mampu kita sehari 10 meter kerjakan 10 meter. Besok kerjakan lagi. Besok kerjakan lagi. Setiap hari kerjakan. Terus yang ada jangan dibuang. Tapi disimpan, dijadikan namanya emas hitam. Emas hitam itu bagaimana cara buatnya? Buat kotak Bapak Ibu dari bambu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bukan hanya dari bambu.
Nanti Bapak bisa lihat di tempat-tempat praktek kemarin yang 1 minggu itu dari kawat. Nah, rumput ini Bapak Ibu simpen, rumput dikasih tanah, disiram air beras. 1 bulan dia akan menjadi emas hitam. Tujuannya untuk apa? Untuk memupuk tanah itu sendiri. Kira-kira saya tanya, rumput ini tumbuh di sini, bagus atau tidak? Saya ulangi, rumput yang tumbuh di tanahnya Bapak Ibu tadi bagus atau tidak rumputnya? Jenisnya satu macam atau bermacam-macam? Siapa yang tanam? Alam ya, saya yakin tidak mungkin malaikat datang nanami gitu. Saya minta maaf, tanaman akan tumbuh di tempat yang tepat. Dan kalau ini kita ambil, kita jadikan kompos, itu adalah pupuk terbagus untuk tanah itu. Itu loh gratis. Setelah itu Bapak Ibu yang heran lagi satu, ada jamurnya enggak di rumput itu? Ada ulatnya enggak di rumput itu? Ada hamanya enggak di rumput itu? Ada Pak, tapi enggak masalah, betul atau tidak? Kenapa kalau kita tanami yang lain di situ isinya hama? Kalau rumput yang tumbuh liar enggak ada hamanya. Kalau kita tanami di situ banyak hamanya. Kenapa? Karena dia ditanam bukan pada tempatnya. Tidak cocok katanya. Betul atau tidak? Tenang. Pak, kalau kita tanam tidak cocok, ini dulu tidak ada kangkungnya Pak. Saya tanam kangkung ini dulu isinya hutan Pak, gitu kan. Tenang saja. Bagaimana supaya tanaman kita itu bagi binatang, bagi serangga, bagi hama, itu dipikir rumput liar. Nah, setelah bersih dulu Bapak Ibu jadi bedengan. Kira-kira rumputnya masih tumbuh lagi tidak? Nah, sekarang dirubah fungsi. Kalau pertama jadi kompos, yang kedua yang baru tumbuh kecil-kecil tadi, usahakan satu, jangan sampai dia besar. Masa sih tanah 300 meter kita puteri tiap hari gitu masih ada rumput sampai besar? Bersihkan. Kalau dulu hanya jadi kompos, sekarang diolah jadi ZPT atau jadi insek fungi. Berarti itu akan diolah. Kalau Bapak Ibu tahu bahannya, seandainya saya kasih bahan, obat untuk ulat, A, B, C, D, E, Bapak Ibu cari atau tidak? Susah-susah tetap dicari atau tidak? Sekarang saya tunjukkan rahasianya. Obat terbaik dan pupuk terbaik untuk tanaman Bapak Ibu adalah rumput liar yang tumbuh di tanahnya Bapak Ibu. Kira-kira kalau sudah tahu itu bermanfaat, rumput sempat tumbuh atau tidak? Jangan sampai tumbuh. Itu diambil, diolah jadi ZPT. Cara ngolah ZPT besok Bapak Ibu akan praktek, mungkin hari ini mungkin. Nah, setelah punya konsep ini Bapak Ibu, orang akan lihat apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan. Orang seringkali berkata ke saya, Pak, iya kalau punya lahan, saya itu tidak punya lahan. Itu karena dia bukan tidak punya lahan Bapak Ibu, tidak punya kemampuan. Betul atau betul? Siapa yang kemarin sudah ada yang demo ya, kemarin siapa? Yang Pak Guru ini ya, berdua ya. Cuman cerita saja sudah dapat lahan, betul kan? Padahal belum kerja ya. Besok kalau sudah kerja, percayalah wali murid akan lihat itu. Tenang Pak, kalau cuma 100 hektar nanti saya kasih gitu nanti. Asalkan mampu bertanggung jawab. Prinsip Pak, ketika sudah banyak yang nawari, Bapak bilang, saya bertanggung jawab dulu dari yang kecil. Tolong pegang kata-kata saya. Jangan gampangkan ya. Oh iya gampang, nanti itu membuat nilai kita turun Pak. Jadi tolong saya kerjakan yang bagus dulu. Terus yang kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya jualan sayur, orang lain akan mulai percaya dengan kita. Orang tidak makan sayur terus Bapak Ibu. Dia juga butuh telur, betul atau tidak? Nanti Bapak Ibu ketika di sini Bapak Ibu akan kita demokan. Telur yang kita kasih makan ayamnya dengan jamu, kita kasih dengan limbah rumah tangga, itu bukan telur. Tapi itu menjadi obat. Kalau angkatan yang 1 minggu Bapak Ibu, yang motong ayam mereka.
Saya ulangi ya, yang motong ayam untuk dijadikan makanan itu mereka. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Komentar mereka apa ketika mereka motong ayam? Pak, ayamnya saja. Biasanya ayam baunya apa Bapak Ibu? Amis. Tetapi ayam kita Bapak Ibu baunya jamu. Baunya bumbu. Terus yang kedua, kita goreng tanpa dikasih bumbu. Pernah goreng ayam tanpa dikasih bumbu? Rasanya apa kira-kira kalau tanpa dikasih bumbu, enak atau tidak? Hambar, betul kan? Tetapi ayam organik ketika dipotong, dimasak tanpa bumbu, rasanya seperti sudah dikasih bumbu. Kenapa kok bisa sudah dikasih bumbu Bapak Ibu? Karena waktu hidup sudah dibumbuin. Paham maksud saya? Salah satunya kuteja. Yang kedua, ibu-ibu kalau masak bumbunya dibuang atau tidak? Setelah masak nih, masak rawon, ada bumbunya terakhir. Cek. Ada bumbu terakhir kan? Dibuang atau tidak? Dibuang. Lah besok Bapak Ibu akan buat jus macam-macam. Dan tolong jangan dibuang, tapi kasihkan ke ayam. Supaya apa? Ayamnya sehat. Itu pentingnya limbah rumah tangga. Oke, saya lanjutkan yang ketiga. Jadi gara-gara Bapak Ibu terlulus 300 meter persegi, sekarang bisa masuk ke level yang ketiga, yaitu 1005. Di 1005 ini Bapak Ibu sudah ada lengkap. Ada ikan, ada ayam, ada sayur. Ini minimal. Kalau Bapak Ibu kreatif, ada padi di sini. Siapa yang kepengen hidup surga di bumi? Semua gitu ya. Surga di bumi itu adalah kecukupan semuanya. Setuju? Kita mulainya di sini. Ini adalah mimpi semua orang. Mereka kepengen punya rumah, betul ya? Di rumahnya itu ada sayur sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri, buah sendiri, ternak sendiri. Terus duduk manis di situ serba berkecukupan. Kita cuma tergantung pulsa, enggak bisa Bapak Ibu. Karena itu kalau sudah mulai berumur, saya minta tolong mulai jauhkan hidup kita dari namanya pulsa. Karena itu yang saya tidak bisa buat mandiri. Jadi minta tolong Bapak Ibu, ikan kita harus buat. Ikan ini luasnya adalah sepertiga dari lahan. Tujuan ikan Bapak Ibu sebenarnya bukan pelihara ikan. Ada rezeki yang diberikan oleh Tuhan ke kita, Gusti Allah ke kita itu terbesar. Dan kita seringkali membuangnya. Saya paling tidak senang kalau ada orang di daerah tandus terus mereka berkata, Pak di sini tidak ada air. Terus kalau saya tanya, hujannya ada enggak? Ada Pak. Kalau pas hujan banyak air, kalau enggak hujan enggak ada air. Yang salah siapa? Manusianya. Kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan untuk berpikir. Kalau banyak hujan berarti tolong airnya ditampung. Sepertiga lahan, kenapa kita harus gunakan untuk membuat kolam? Karena apa? Itu wujud tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Kalau lahan kita itu ada 300 meter atau 500 meter deh. Kita gunakan untuk pertanian. Dan ini butuh air. Kemarau 6 bulan Bapak Ibu, betul ya? Kali 30 hari, berarti berapa ketemunya semua Bapak Ibu? 500 kali 6, 3.000. 3.000 kali 3, 30, berarti ketemu berapa? Iya 90.000, betul ya? Kita hanya butuh anggaplah 100 kubik. Selama 6 bulan. Tujuannya apa? Kalau saya punya lahan 1.000 dan 330 saya gunakan untuk kolam. Berarti kita punya cadangan tidak kira-kira di sini? Punya cadangan sekitar hampir 200.000. 200.000 itu tujuannya untuk apa? Ikan kita tetap hidup. Kemarin ada bapak yang keren berani bilang, kalau air yang diambil dari submersible, dari sumur dalam, itu akan mencuci tanah. Betul sekali. Karena itu air bersih.
Kalau untuk tanaman bagus mana? Air bersih atau air kolam? Nah, karena itu air bersih cocoknya untuk apa? Untuk ikan. Berarti air bersihnya harus dibuang di mana? Di kolam. Dari kolam baru ke pertanian. Pertanian itu Bapak Ibu udah usah disuruh. Air kolamnya pasti berwarna hijau, betul atau tidak? Hijau itu apa? Fitoplankton. Fitoplankton itu kandungannya apa? Nitrogen di dalamnya. Terus percayalah, limbahnya kolam Bapak Ibu itu akan bermanfaat jadi pupuk. Nah, gara-gara di sampai 1005 ini Bapak Ibu kalau lulus, ini sudah 3 tahun. Sudah jadi miliarder. Loh Pak, penghasilannya kan cuma 5 juta Pak. Bagaimana bisa jadi miliarder? Gampang. Di sini Bapak Ibu sudah mulai berubah dari sendiri menjadi company. Saya senang dengan Indonesia ini dengan kata gotong royong Bapak Ibu. Walaupun beberapa waktu yang lalu dijadikan sebagai kabinet, kan gitu kan. Tapi saya tidak berbicara politik. Gotong royong itu adalah hal yang paling hebat di Indonesia. Saya pernah belajar di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada satu kelompok yang namanya kibbutz. Kibbutz itu mirip-mirip sekali dengan gotong royong ini. Orang yang bekerja pada bagiannya masing-masing, tapi mereka bersama-sama dalam satu kelompok. Kalau di Indonesia kita sebutnya dengan nama koperasi. Tapi masalahnya lagi satu, koperasi di Indonesia sekarang simpan pinjam Bapak Ibu. Tapi koperasi yang sesungguhnya, begitu ya, minta tolong. Di sini koperasi yang sesungguhnya. Koperasi yang sesungguhnya itu begini, 1005 ini adalah satu bulatan. Seandainya Bapak Ibu kepengen merekrut satu karyawan, goalnya adalah 1005. Satu orang handle 1000 yang bisa menghasilkan 5 juta sampai 10 juta. Artinya Bapak Ibu punya passive income. Siapa yang kepengen kerja sampai tua? Ada yang kepengen kerja sampai tua? Atau kepengen punya passive income? Kalau kepengen punya passive income, punyailah anak yang banyak. Karena hidup kita Bapak Ibu tergantung ke orang lain, setuju atau tidak? Saya paling tidak senang merekrut karyawan. Karena karyawan itu levelnya hanya karyawan. Yang bekerja berdasarkan jam, setuju atau tidak? Tapi kalau dia kita rekrut sebagai anak, bekerja berdasarkan jam atau bekerja berdasarkan tanggung jawab. Kalau cara saya bekerja begini, ketika saya sudah punya meng-hire satu orang, mengangkat satu orang, dia saya kasih tanggung jawab. Setelah modalnya penuh, semua saham saya kasih dia, profit 90% dia, 10% saya. Itu yang saya lakukan. Jadi dia jadi karyawan atau jadi bos? Jadi bos. Ingat baik-baik, padi akan tumbuh padi, pemimpin akan melahirkan pemimpin. Saya minta tolong supaya besok Bapak Ibu tidak sampai tua, stres. Ikuti cara ini. Berarti yang harus kita lakukan apa? Muridkan banyak orang. Ajari mereka, didik mereka, latih mereka. Hidup kita berarti tugasnya jadi apa? Jadi kiai. Loh Pak, tapi saya itu enggak terlalu pintar ngaji. Ngajinya ngaji di alam saja. Paham maksud saya? Ngajinya ngaji di alam Bapak Ibu. Bagaimana mengajarinya? Ngajar yang benar. Lakukan yang benar. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah jalan ini bulat klik, tugas yang kedua ajari. Ambil satu orang, ajari mereka. Setelah mereka mampu, buatkan. Setelah mereka buatkan sampai mereka menghasilkan, terus habis gitu sampai kembali modal. Setelah kembali modal, buat lagi satu. Terus lakukan terus menerus. Sehingga apa? Seandainya Bapak Ibu sudah fasih di sini, setiap tahun bisa punya 10 tempat Bapak Ibu. Kalau setiap tahun bisa punya 10 tempat, Bapak Ibu bahagia atau tidak? Bahagia. Itu yang kita sebut sebagai passive income di sektor pertanian. Nanti Bapak Ibu tugasnya cuma jadi bapak. Tahu jadi bapak? Datang ke sana ngopi, gimana Le kabarnya Le? Bahagia enggak kalau begitu?
Terus Pak ada yang nakal Pak, ya enggak apa-apa, ya wajar. Ada yang enggak berhasil, ya anak Bapak Ibu. Mau cita-cita seperti ini? Luar biasa. Kita diciptakan untuk mengajar banyak orang, untuk melatih banyak orang. Kalau sampai di sini Bapak Ibu, level kita berubah. Kalau di awal kita merubah sampah menjadi berkah, tapi kalau di level ini mencari sampah masyarakat supaya dia bermanfaat. Pasukan saya rata-rata dari sampah. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak, tanda kutip, tidak dihargai. Sampai hari ini saya itu tidak pernah tanya Bapak Ibu yang kerja di perusahaan saya semuanya. Ya kecuali apoteker aja saya minta data lengkap. Kalau yang lain saya tidak pernah tanya ijazahnya. Sekretaris saya sendiri pun baru lulus SMA itu 2 bulan Bapak Ibu. Tapi saya lihat dia calon pemimpin. Makanya saya latih dia setahun, dia luar biasa. Saya tanya dia, dulu ijazahmu itu pernah kamu setorkan ke aku enggak ya? Saya lupa sampean Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kalau kerja ini perlu ijazah enggak kira-kira? Tugasnya Bapak Ibu melatih mereka. Setuju kira-kira? Karena apa Bapak Ibu? Ini kuncinya. Percayalah, inilah kebahagiaan sejati. Bayangkan saja, Pak, kalau seandainya semua orang buat 1.500, jualnya kemana? Betul atau tidak? Saya tunjukkan, 1.500 ini hanya untuk 100 kakak. Satu desa berapa kakak Bapak Ibu? Minimal 1.000 kakak, betul atau tidak? Tugasnya Bapak Ibu, seandainya satu desa itu butuh 1.500. Itu belum termasuk padi. Ayamnya enggak cukup, ikannya enggak cukup. Satu kota butuh berapa? Kalau satu kota itu ada 200 sekian desa, berarti ada 200 kali 10. Berarti ada berapa? 2.000. 2.000 atau 20.000? 20.000 Bapak Ibu, 20.000 1.500 satu kota. Berarti kalau potensi Bapak Ibu berarti punya murid berapa di tiap kota? 20.000 santri. Tapi tolong, bukan menghafal, tapi menghidupi. Bukan cuma katam, tapi menjalani. Wujud ini semua adalah isinya doa. Sekarang saya ke permasalahan. Loh Pak, kalau enggak bisa jual bagaimana? Kalau harganya murah bagaimana? Siapa yang menjadi petani sering kena harga murah ada? Sering kan? Sekarang tomat Bapak Ibu. Kemarin tomat harga Rp1.000 Bapak Ibu. Dipanen atau enggak sama petani? Dibuang. Gitu karena enggak pernah sekolah di saya. Ketika harga murah Bapak Ibu jadi penyelamat di sana. Saya kasih contoh. Tempat kami adalah sentral sayur, sentral apa begitu biasanya. Jadi ketika harga kubis harga Rp500 Bapak Ibu dan tidak ada yang beli. Saya buka harga, saya terima harga 500 cabut sama akarnya, bawa ke sini sama daunnya. Orang gila atau tidak kira-kira? Saya ulangi ya, ketika harga kubis itu bersih atau tidak Bapak Ibu? Bersih, harga 500. Saya bilang ke mereka, sama-sama harga 500, tolong kirim ke sini akar sama daun sama buahnya. Bahagia tidak petani? Bahagia. Akhirnya yang barang harusnya dibiarkan di sawah, kalau biasanya kalau petani putus asa langsung di traktor Bapak Ibu. Betul kan? Kalau itu langsung di traktor jadi penyakit. Busuk di sawah jadi penyakit, jadi jamur. Karena itu ketika rusak harganya saya beli semuanya sama akar-akarnya.
Sama saya Bapak Ibu, saya olah ini tanaman. Saya jadikan ZPT. ZPT mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal. Minimal 20.000 seliter, betul atau tidak? Pernah enggak harga kubis harga 20.000? Bapak Ibu pernah beli harga kubis 20.000? Enggak pernah. Paling mahal itu 10.000. Jadi kalau kita bilang sampah sama barang bagusnya mahal mana? Sampah. Jangan dijadikan sampah semua loh ya, enggak elok. Jadi Bapak Ibu belajar di sini, Bapak Ibu mengubah sampah menjadi berkah. Contoh, seandainya Pak sudah saya tanam semua terus enggak laku, apa yang dilakukan? Kalau orang putus asa Bapak Ibu, putus asa orangnya, berhenti, enggak mau tanam lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah tahu caranya, setelah tanam tidak berhasil, kurang bagus atau tidak laku, jangan putus asa, tanam lagi. Hasilnya untuk apa? Kasih makan ayam. Kalau ayamnya sudah terlalu kenyang, buat pupuk. Lebih mahal mana? Sayur sama ayam? Lebih mahal ayam, betul? Ingat baik-baik konsep di sini. Tidak ada yang terbuang. Itu wujud tanggung jawab. Karena apa? Ingatlah baik-baik. Suatu waktu pasti ada kejadian. Saya saja Bapak Ibu berkali-kali digoyang iman saya. Dari kambing 1 sudah jadi 300 mati. Itu sering. Yang goyang itu imannya. Supaya apa? Sampai kita betul-betul menyadari. Tenang Pak Potro. Tenang. Jam berapa tuh Bapak Ibu? Sudah di kode. Oh iya, sabar sedikit. Satu sekalian. Jadi ketika kita nanti berjalan Bapak Ibu, percayalah cobaan banyak. Bukan masalahnya Gusti Allah jahat dengan kita, bukan. Tetapi yang kita uji adalah iman kita. Saya tunjukkan rahasianya. Saya berjuang semua dari anak kecil. Dari kambing 1 sampai ratusan. Dari ayam 10 sampai ribuan. Dari bebek 10 jadi ribuan. Dari puyuh 300 jadi 20.000 hanya setahun. Itu hidup saya. Ketika sudah banyak, ada waktunya kita digoyang. Saya kasih contoh puyuh. Dari 300 Bapak Ibu penghasilan 1 bulan cuma 750.000. Staf kita sudah 20 orang. Untuk gaji staf tidak cukup. Akhirnya saya betul-betul berdoa bagaimana caranya merubah puyuh bisa penghasilan 20 juta per bulan. Dari situ akhirnya puyuh itu saya kembangkan. Saya hanya ambil telur puyuh 300 Bapak Ibu setiap bulan itu keluar sekitar, setiap hari keluar sekitar 180 sampai 240 telur. Dan ini saya hanya ambil 10% saya tetaskan. Anggaplah setiap hari saya netaskan 20 sampai 25. Terus setiap hari. Dari 25 itu akhirnya menjadi 20.000. Setelah 20.000 penghasilan dari 700 jadi 20 juta. Bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Ketika kita bahagia seringkali lupa. Betul atau tidak? Akhirnya berkata, oh tenanglah jiwaku. Nggak usah mikir ngoyo-ngoyo. Ketika kita tenang jiwaku dan jiwa kita tenang gara-gara punya puyuh, gitu Bapak Ibu, selesai. Puyuh 20.000 mati dalam waktu 2 minggu, habis. Kambing juga sama, dari kambing 1 sampai jadi kambing 300, hebat atau tidak? Dalam waktu 3 tahun. Hebat, luar biasa. Ada satu yang membuat saya akhirnya kambing itu mati, sombong. Saya merasa bangga, oh gampang ternyata jadi miliarder. Betul atau tidak? Menyulap kambing 1 jadi 300 itu perjuangan yang heboh Bapak Ibu. Saya harus cari ke pasar, beli, dibesarkan, tukar, beli lagi, tukar lagi, sampai saya bisa menguasai beberapa pasar. Suatu hari, sama, tanpa ada apa-apa, kambing itu habis, sisa 3 ekor. Saya marah.
Saya protes Bapak Ibu. Karena apa? Kerja keras, betul atau tidak? Sudah kerja keras atau belum? Wajar enggak kalau kita protes? Terus saya protes. Protesnya ke siapa? Ke Gusti Allah kan? Yang ngecat Lombok kan? Saya protes Bapak Ibu. Kenapa protes? Saya protes begini loh. Saya kerja keras bukan untuk saya. Percayalah, dari muda saya kerja hanya untuk saya kasihkan ke orang. Untuk ngajari pertanian. Visinya luar biasa atau tidak? Istri saya saja marah-marah terus tiap orang. Ketika suatu hari sekretaris itu kompak dengan istri saya. Dia ngomong gini, iya Pak jangan jadi sosial terus, nanti sosial terus Bapak. Udah benar. Jadi setiap saya dapat rezeki tujuan saya pelatihan. Waktu itu saya sedang cari uang Bapak Ibu untuk membangun tempat pelatihan. Waktu itu saya butuh uang 12,5 miliar. Karena itu saya harapkan dari kambing, dari ayam, dari puyuh itu bisa dapat 12,5 miliar. Dan ketika saya semakin ngoyo, gagal. Sehingga saya betul-betul protes sama Gusti Allah waktu itu. Saya sampai tidak bisa berdoa. Sampai saya tidak bisa berkata-kata. Saya paling yang saya lakukan turun dari tempat tidur, duduk nangis Bapak Ibu. Sudah hati hancur, tetangga tidur. Setiap kata integrated farm dia marah sekali. Kan sudah tahu uangnya ratusan juta hilang, betul atau tidak? Terus saya juga protes. Hingga suatu hari saya disadarkan. Pada waktu itu saya ngejar uang 12,5 miliar itu. Apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar itu visimu selesai? Saya sadar Bapak Ibu. Langsung saya katakan tidak. Mulai hari itu saya betul-betul tobat. Saya mulai berprinsip hidup terserah, mati terserah. Bukan karena apa Bapak Ibu. Ilmu sudah menguasai enggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Sudah. Ternyata ilmu itu tidak mudah. Ilmu itu tidak bisa 100%. Semuanya tergantung kepada Gusti Allah. Dari sana saya tobat. Mulai hari itu doa saya berubah. Saya tidak minta keberhasilan. Saya tidak minta rezeki uang besar dan sebagainya. Yang saya minta cuma satu. Gusti Allah saya minta tolong satu saja. Kemana saya melangkah tolong pegang tangan saya. Supaya apa? Kalau kita masuk jurang sama-sama. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak, mulai hari itu hidup saya berubah. Saya membangun training center yang harusnya habis 12,5 miliar, saya cuma habis 5 juta rupiah. Ketika uang di ATM saya tinggal 5 juta, saya kumpulkan tukang, saya bilang ke mereka, uang saya 5 juta. Kalau uang ini habis, kita berhenti. Tetapi yang keren satu, dari 2010 sampai tahun hari ini, uang itu tidak pernah habis. Keajaiban atau tidak? Tapi enak dulu enggak? Kambingnya mati, puyuhnya mati, bebeknya mati, dihina orang, dihina istri, dimarahi keluarga, dikatakan orang gila, enak atau tidak? Tapi percayalah, itu adalah mahkota kita, itu adalah kebanggaan kita. Kalau saya tidak pernah mengalami itu, Bapak Ibu tidak kuat saya ngomong seperti ini di hadapan Bapak Ibu, setuju atau tidak? Jadi saya bilang di depan, susahnya Bapak Ibu sudah saya ambil. Masalahnya Bapak Ibu sudah saya alami. Kalau ini sudah saya ceritakan, tolong jangan diulangi. Jangan pernah sombong. Jangan pernah bangga. Yang paling bahaya, jangan pernah menggadaikan Gusti Allah, Tuhan kita, diganti dengan uang. Betul atau tidak? Saya betul-betul minta tolong. Supaya apa? Bapak Ibu jadi miliarder dengan selamat. Banyak Bapak Ibu anak-anak preman jalanan saya jadikan miliarder instan. Begitu jadi miliarder instan, dia lebih parah hidupnya daripada dulu. Suatu hari saya ketemu orang mau ngerampok Bapak Ibu.
Saya panggil dia, ngapain kamu ngerampok? Ayo ikut saya. 2-3 tahun saya kasih job pekerjaan, dia jadi orang sukses. Penghasilan terakhir ikut saya 800 juta per bulan. Preman. Akhirnya dia punya showroom aja 8 Bapak Ibu. Ketika sudah punya showroom 8, mentalnya hancur. Hobinya tidak pernah pulang. Pagi teler. Akhirnya saya bilang ke teman-teman gini, saya ini kerjanya apa ya enaknya ya. Sudah cari preman dijadikan orang kaya, tidak kuat kaya. Karena itu saya bilang ke mereka, Indonesia ini paling susah diajar. Kenapa saya katakan gitu, kuat miskin tidak kuat kaya. Ayo kita break sebentar. Ayo silakan makan.